Oke guys, balik lagi bersama saya Medika Syok dan kali ini kita akan membahas tentang urtikaria atau biduran ya. Kita langsung aja. Untuk definisinya itu urtikaria itu adalah nama lainnya tuh biduran ya, bisa kaligata atau hive. Urtikaria itu sendiri adalah reaksi vaskular pada kulit yang ditandai dengan adanya edema setempat berupa urtikaria yang cepat timbul dan menghilang secara perlahan-lahan. Biasanya tuh dia menghilangnya tuh dia sekitar 24 jam atau 48 jam yang paling lama. Nah, untuk urtikarianya sendiri ini dia juga berwarna pucat atau eritema yang disertai rasa gatal yang berat, juga ada rasa tersengat atau tertusuk. Untuk epidemiologi dari urtikaria ini merupakan gangguan kulit yang sering dijumpai ya, yang dimana tuh dia ada banyak faktornya seperti faktor usia, ras, jenis kelamin, pekerjaan, lokasi geografis, dan musim ya. Itu juga mempengaruhi terjadinya urtikaria. Kemudian juga sekitar 40% pasien urtikaria juga mengalami angioedema ya atau yang bengkak-bengkak di sekitar bibir atau perioral ya di bagian bibir gitu. Itu bisa menjadi angioedema ya. Kemudian untuk klasifikasi urtikaria itu dia gampang ya dibagi menjadi dua, ada urtikaria akut sama urtikaria kronis. Kalau urtikaria akut dia kurang dari 6 minggu. Kalau urtikaria kronis itu dia lebih dari 6 minggu. Kemudian untuk urtikaria akut itu dia biasanya karena spontan ya, karena ada spontan gitu, jadi tidak tahu penyebabnya apa. Jadi langsung terkena urtikaria. Kemudian juga bisa karena ada infeksi seperti infeksi Streptococcus, infeksi bakteri, jamur, parasit, itu juga karena makanan seperti alergi seafood, udang, atau alergi makanan lainnya seperti alergi susu ya, kemudian juga bisa karena obat-obatan penisilin atau golongan sulfonamid, kemudian juga karena bisa racun ular, kemudian juga karena alergen kontak atau bahan-bahan latex. Kemudian pada urtikaria kronis itu dia bisa karena ada proses lainnya atau bisa karena diinduksi oleh beberapa macam ya seperti dermatografisme. Kalau misalkan kita krok kulitnya itu dia akan berwarna putih, kemudian juga polinergik, suhu dingin, bisa karena suhu panas juga, bisa karena aktivitas fisik ya karena olahraga, jadi dia bisa terjadi biduran atau urtikaria, kemudian juga karena tekanan mekanis juga kalau misalkan dia di beberapa tempat seperti di bokong atau di inguinal atau di tangan, jadi dia diberi tekanan, jadi sehingga bisa menyebabkan urtikaria juga atau biduran juga ya. Kemudian juga ada proses yang di mana tuh dia juga bisa terjadi urtikaria spontan kronis atau kronik spontan urtikaria. Nah, pada urtikaria kronis ini juga biasanya dia terjadi pada orang dewasa yang dimana tuh dia perempuan dan laki-laki itu dia 2:1 ya pada urtikaria kronis. Kemudian untuk etiopatogenesisnya itu disebabkan oleh hipersensitivitas tipe 1 yang dimana tuh dia sel utamanya itu dia adalah sel emas ya yang mengaktifasinya. Nah, ini etiologinya itu juga tadi udah ya, obat, makanan, food aditif, infeksi, penyakit sistemik seperti lupus, atau penyakit-penyakit lainnya, juga bisa kena keganasan, proses autoimun, dan rangsangan fisik. Aktivasi sel emas ini juga sendiri, dia bisa kena alergi, dari stres juga bisa, obat, infeksi, dan juga bisa kena proses autoimun ya, seperti sistemik lupus eritematosus, itu bisa menyebabkan timbulnya urtikaria atau dermatitis atopi ya, bisa karena bisa timbul urtikaria juga ya, sehingga dia akan mendegranulasi ya histamin, terus juga prostaglandin, serotonin, dia akan mengaktifasi semuanya itu sehingga akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah di kulit sehingga akan terjadi urtikaria. Nah, ini untuk secara jelasnya itu karena dia hipersensitivitas tipe 1 ya reaksinya yang diperantai oleh IgE atau alergennya ini ya, karena bisa tadi alergennya ada banyak ya. Itu dia alergennya masuk ke dalam kulit. Kemudian dia setelah masuk ke dalam kulit dia akan bertemu dengan sel emas yang ada di bagian dermis ya, yang di bagian dermis ya akan berikatan alergen sama reseptor di sel emas sehingga akan terjadi degranulasi ya, dia akan sekresi histamin, serotonin, leukotrien, prostaglandin sehingga akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah yang ada di sekitar kulit dan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan aktivasi peradangan sehingga akan terjadi bengkak, kemerahan atau eritema disertai gatal ya, bisa juga nyeri gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan pada gambaran klinisnya itu pada efloresensi urtikaria itu dia pasti dia edema setempat ya, itu dia berwarna eritema akan menghilang secara cepat ya atau perlahan gitu ya sekitar 24 jam. Kemudian juga pada urtikaria sendiri itu dia juga ada fase-fasenya seperti pada urtikaria kolinergik yaitu bisa karena ada akibat olahraga atau berendam dalam air hangat, itu dia bisa ada bercak-bercak bintik-bintik kecil-kecil gitu ya seperti ukuran jagung atau seperti ukuran jarum gitu ya, kecil-kecil dan dia diskret gitu ya. Ini pada urtikaria kolinergik ya, dia warnanya merah gitu.
Dan juga pada urtikaria solar atau urtikaria karena penyebab matahari, dia juga bisa terjadi karena adanya rangsangan sinar UV atau solar gitu ya, sehingga kan terjadi urtikaria yang khas pada tangan atau pada leher ya, karena kan yang terpapar matahari itu dia pasti yang akan terkena urtikarianya gitu. Kemudian juga pada anamnesis kita bisa tanyakan ya pada gambar yang finish juga ya, kita tanyakan frekuensinya kapan, waktu, durasinya, apakah suka kambuh atau tidak ya urtikarianya. Serta juga dicek juga nih pada efloresensinya, bentuk, ukuran, lokasinya di mana aja, distribusinya, pemicunya apa. Yang penting itu ya penyebabnya tuh apa gitu kan. Apakah obat, makanan, atau karena autoimun, atau riwayat atopi atau alergi, apakah dia ada asma atau tidak gitu kan. Nah, untuk tanda gejalanya tuh yang khas tuh dia bisa karena ada gatal ya, gatal yang hebat, kemudian juga bisa ada rasa terbakar atau tertusuk. Kemudian untuk diagnosis urtikaria itu dia harus tahu ya, harus mendapat penyebabnya tuh apa urtikarianya agar dapat ditangani dengan baik ya. Untuk urtikaria itu dia bisa dicek seperti pemeriksaan darah, LED, CRP, urin, dan feses rutin. Kemudian juga kita bisa cek juga pemeriksaan kadar IgE total dan eosinofil untuk mencari apakah ada faktor atopi atau tidak. Kemudian juga kita bisa cek dengan uji tusuk kulit atau skin prick test untuk mencari penyebabnya itu apa ya. Kemudian juga serum autolog pada urtikaria karena autoimun. Kemudian juga bisa dicek dengan pemeriksaan fisiknya itu kayak dermatografisme, es batu untuk mencek apakah urtikarianya karena penyebab fisik, dan juga bisa dilakukan pemeriksaan histopatologis. Kemudian untuk penata laksananya itu kita yang pertama banget itu kita harus identifikasi dan eliminasi penyebabnya atau faktor pencetusnya. Itu penyebabnya apa? Kalau misalkan udah tahu, kita berikan obat gitu kan. Kita berikan obat antihistamin H1 non sedatif seperti ini ya, ini yang lini pertamanya ya, seperti cetirizine yang paling sering ya, cetirizine, loratadin itu yang paling sering ya, antihistamin H1 non sedatif generasi kedua gitu. Kita berikan pada untuk lini pertamanya, jika keluhannya menetap setelah 2 minggu, kita tingkatkan dosis antihistaminnya sampai 4 kali ya, 4 kali dosisnya ini ya. Jadi misalkan cetirizine itu dia 10 mg pada orang dewasa, kita tingkatkan sampai 40 mg gitu kan. Terus gitu ya, dikali 4 gitu kan. Itu untuk terapi lini kedua. Kalau misalkan keluhannya menetap setelah 1 sampai 4 minggu, kita tambahkan bisa bisa kita tambahkan antagonis leukotriene ya, atau diganti antihistamin H1 non sedatif lainnya gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan ada eksaserbasi, biasa pada urtikaria kronis mungkin ya, itu bisa kita berikan steroid sistemik 3 sampai 7 hari untuk terapi lini ketiga. Kemudian apabila keluhannya dia menetap setelah 1 sampai 4 minggu, itu masuk ke terapi lini keempat ya, karena tidak mempan. Itu kita bisa tambahkan siklosporin A, antihistamin H2, kemudian juga dapson, omalizumab gitu ya, pada agen biologis atau agen anti inflamasi lainnya, obat-obatan itu. Kemudian juga sama ya, kalau misalkan terjadi eksaserbasi atau terjadi urtikaria berulang, kita bisa berikan steroid sistemik 3 sampai 7 hari. Oke. Kemudian juga selain obat-obatan sistemik, kita bisa berikan obat-obatan topikal seperti bedak kocok atau lotion yang mengandung mentol 0,5 sampai 1% atau kalamin ya, biar kulitnya tuh dia gitu ya, bagus atau dingin gitu ya. Kemudian untuk prognosisnya pada urtikaria akut itu dia baik prognosisnya karena dia sembuh dengan cepat ya. Kemudian pada urtikaria kronis, khususnya pada yang itu ya kronik spontan urtikaria itu dia harus tahu penyebabnya. Kalau misalkan tidak tahu penyebabnya pada CSU itu dia akan terjadi rekurensi. Jadi terjadi urtikaria berulang gitu kan ya gitu. Jadi ya sekian ya. Terima kasih untuk paparan urtikaria. Kalau suka tinggal like, komen dan share. Bye.